Mari kita membacakan suratul Fatihah. Pertama kali kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, dan siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, yang menyumbangkan hartanya, pikirannya, tenaganya, khususnya yang sudah meninggal dunia, yang mewakafkan tanah di pesantren Putra ini, yaitu Bapak Haji Ibrahim Nur dan juga almarhumah Ibu Hajjah Nilda Dahlan, dan siapapun yang menyumbangkan sebagian harta tenaganya untuk mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa mereka, menerima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, dilapangkan oleh Allah dalam kubur mereka masing-masing, dan insya Allah kita doakan mereka semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dengan Fatihah ini juga kita niatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang berjasa kepada kita, atau siapapun yang telah menyumbangkan sebagian harta dan tenaganya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, dan juga guru-guru yang ada di pesantren ini, atau siapapun yang ada di pesantren ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan penyakit mereka, yang mempunyai persoalan hidup diberikan oleh Allah solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan dan berkahi rezeki mereka masing-masing, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, khususnya para santri di sini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan juga kita berdoa mudah-mudahan segala ilmu pengalaman yang kalian dapatkan di sini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang berguna bagi agama, dosa dan bangsa. Dan orang-orang tua kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan oleh Allah rezeki mereka, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bawa kitab Ta'limul Ta'lim ya, kita masih di halaman ke-10 di bawah itu, di tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wala yasihhu zuhdu wat taqwa ma'al jahli ya. Wala yasihhu, dan tidak sah. Apa yang tidak sah? Az-zuhdu, zuhud, wat taqwa, dan ketakwaan, ma'al jahli, yang dibarengi dengan kebodohan. Nah, di sini anak-anakku sekalian, pentingnya ilmu, pentingnya ilmu. Ilmu dalam segala apapun itu penting ya. Bahkan
dalam kita beribadah pun, ibadah itu juga harus dibarengi dengan ilmu. Dalam segala apapun yang kita lakukan, semua harus didasari dengan ilmu. Maka dalam kitab Ta'limun Ta'lim ini dikatakan wala yasihu, dan tidak sah. Apa yang tidak sah? Az-zuhdu, zuhudnya seseorang, tapi dia bodoh, tidak ada dasar ilmu pada diri dia. Ya. Wa taqwa, dia juga menyatakan dirinya sudah bertakwa. Ya, dirinya sudah bertakwa. Tapi ketakwaannya tanpa didasari dan dibarengi dengan ilmu. Artinya zuhud dan ketakwaan, yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, oleh orang-orang yang tidak berilmu. Ini di sini dikatakan ketakwaan dan zuhud tanpa didasari ilmu, itu zuhud dan ketakwaan yang tidak sah. Ya, apa itu zuhud? Ya. Suatu hari seorang sahabat pernah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu berkata ke Rasulullah begini, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang mana jika aku amalkan perbuatan tersebut, Allah akan cinta kepadaku, dan juga dan manusia juga cinta kepadaku. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya, zuhudlah engkau dalam urusan dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan cinta kepadamu, kata Rasul. Wazhad fi ma'indan nas, dan zuhudlah engkau dalam urusan apa yang ada pada orang lain atau pada manusia. Maka kata Rasul, yuhibbukan nas, maka manusia insya Allah akan cinta kepadamu. Nah, kalau begitu apa itu zuhud? Ya, kalau kita lihat dari hadis ini, kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, jadilah manusia yang zuhud dalam urusan dunia. Ya, mau nggak dicintai oleh Allah? Enak nggak dicintai oleh Allah? Ya, kalau Allah sudah cinta kepada kita, sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita, tolong yang tidur-tidur, teman yang di sampingnya bangunkan, jangan dibiarkan. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada kita, ya, kalau Allah sudah sayang kepada kita, subhanallah, betapa nikmatnya hidup seorang hamba Allah kalau Allah cinta kepadanya. Nikmat kan? Disayang ibu dan disayang bapak aja enak gak? Enak. Apalagi yang nyayang kita Allah. Ya, kakak kita sayang, saudara kita sayang, keluarga kita sayang kepada kita, enak gak? Apalagi yang sayang adalah Allah. Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang maha menciptakan dan yang maha mengatur semua kehidupan yang ada di alam semesta ini. Nah, salah satu cara agar Allah cinta kepada kita, selain kita melakukan ibadah-ibadah yang wajib,
Salah satu cara yang paling ampuh kata Rasulullah kalau ingin dicintai oleh Allah, jadilah manusia-manusia yang zuhud. Zuhud itu apa? Ya. Zuhud dalam urusan dunia adalah dunia berupa materi, berupa harta, berupa kekayaan, pangkat dan jabatan. Bagaimanapun siapapun yang namanya kita manusia yang masih hidup di dunia, kita butuh kepada dunia itu. Butuh kita kepada dunia. Siapa manusia yang nggak butuh kepada dunia? Butuh. Ya, simpelnya aja lah. Kita beli peci ini juga pakai duit. Duit itu salah satu bentuk dunia. Dan salah satu syarat dalam menuntut ilmu pun pakai biaya. Pakai biaya enggak? Pakai biaya. Biaya untuk membayar pendidikan itu namanya duit, juga berbentuk dunia. Dunia adalah satu keniscayaan. Dunia adalah suatu yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi orang yang zuhud, dengarkan anak-anakku sekalian, orang yang zuhud berlimpah bagaimanapun hartanya, banyak bagaimanapun kekayaannya. Mungkin kalau dari segi jabatan tinggi, strategis bagaimanapun jabatan yang diamanahkan oleh Allah kepadanya, yang dipercayakan oleh orang kepadanya, itu tidak membuat dia lupa diri. Ya, enggak membuat lupa diri. Tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia angkuh. Tetap hidupnya bersahaja. Tetap hidupnya sederhana. Tetap hidupnya tidak zalim dan tidak angkuh dan sombong. Sekalipun bisa jadi kalau kata orang duitnya tidak berseri, sekalipun hartanya berlimpah, tapi dia tetap rendah hati. Ya, tetap rendah hati. Tetap tidak sombong, tetap tidak angkuh, apalagi zolim. Dunia-dunia itu, harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis itu, diyakini itu adalah amanah dan titipan dari Allah yang dia harus pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka orang yang zuhud itu, ya, orang yang zuhud itu selalu rendah hati, ya, selalu hidupnya hanya karena Allah. Dia bukan tidak butuh dunia, dia bukan tidak butuh yang namanya harta, karena memang dunia satu keniscayaan, sesuatu yang kita tidak bisa hindari selama kita hidup di dunia ini. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ya, Abi yakin, ya, kalian ini insya Allah nanti pada waktunya tidak mustahil, ya, tidak mustahil. Kehidupan dunia Anda sukses, kehidupan dunia Anda sukses. Mustahil atau tidak? Tidak. Sekarang boleh kalian santri di sini, ya, tapi sekian tahun akan datang setelah kalian tamat di pesantren ini, kuliah atau apalah, ya, untuk melanjutkan pendidikan kalian, dan tidak mustahil akan lahir dari Nurul Ilmi ini pengusaha-pengusaha yang sukses. Amin. Amin. Akan lahir dari Nurul Ilmi ini pengusaha-pengusaha yang sukses.
alim, berilmu, kaya, punya pangkat dan jabatan yang tinggi dan strategis. Insya Allah. Ya memang sekolah nasib tidak ada anak-anakku, nggak ada sekolah nasib, nggak ada sekolah nasib, nggak ada. Allah meminta kepada hambanya adalah agar hambanya itu menjalankan proses untuk jadi orang sukses. Jalani proses bagaimana Anda bisa jadi orang sukses. Itu yang dituntut oleh Allah. Dengan apa? Dengan rajin, sungguh-sungguh. Rajin, sungguh-sungguh. Ya. Paham? Paham? Rajin dan sungguh-sungguh. Ya. Nah, orang yang zuhud, yang namanya harta yang berlimpah tersebut, seandainya dia diberikan oleh Allah kekayaan yang oleh orang mungkin dibilang, oh dia mah duitnya nggak berseri, oh dia mah subhanallah kekayaannya banyak berlimpah, oh itu keluarga sukses semua, itu anak-anaknya, keluarganya itu orang-orang yang berpangkat, berjabat, punya jabatan yang strategis. Tapi orang yang zuhud, dia tidak lupa diri bagaimanapun berlimpah hartanya. Dia tidak sombong dan tidak angkuh bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatannya, apalagi zolim dengan hartanya dan dengan pangkat dan jabatannya tersebut. Ilmunya tinggi, pendidikannya subhanallah, bukan cuma S1, bukan cuma S2, bisa jadi dia dapat gelar S3 secara pendidikan di tempat-tempat dan universitas-universitas yang bergengsi di dunia ini. Bahkan secara keilmuan bisa jadi dia dapat gelar guru besar, seorang profesor misalnya. Tapi orang yang zuhud dengan ilmunya tetap hidupnya bersahaja, tetap hidupnya tidak lupa diri, tetap hidupnya tidak angkuh, tetap dia yakin bahwa harta, ilmu, pangkat dan jabatan itu hanya sekedar amanah dan titipan dari Allah yang ia akan pertanggungjawabkan. Maka harta, pangkat, jabatan yang bermilik, yang bernilai seperti dunia-dunia itu cukup diletakkan hanya di tangan, nggak dimasukkan ke hatinya, nggak dimasukkan ke hatinya. Sebab kalau dunia ini sudah dimasukkan ke hati, fahim tum, dimasukkan ke hati, faham kalau kekayaan harta dunia sudah dimasukkan ke hati, ya ribet. Itu nggak sengaja, lama-lama dia jadi orang pelit, itu lama-lama dia jadi orang kikir. Bahkan bukan hanya sekedar pelit dan kikir, bahkan lama-lama dia menjadi orang yang kejam dan sadis dan egois, dan dia tidak mau hartanya itu dia berbagi dengan orang-orang lain, walaupun boleh jadi orang lain itu keluarganya sendiri, walaupun orang lain itu bisa jadi sahabat karibnya sebelum dia sukses, walaupun ya orang-orang lain itu bisa jadi gurunya, orang-orang yang sudah berjasa untuk mengantarkan dia kepada kesuksesannya. Nah itu kalau orang sudah tidak ada zuhud, dianggap dengan harta dia bisa berbuat segalanya, dianggap dengan pangkat dan jabatan dia bisa berbuat segalanya. Padahal anak-anakku sekalian, dalam sejarah kehidupan manusia, ya, bukan cuma kehidupan di negeri Indonesia, kehidupan di dunia yang diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam kitab-kitab suci. Ada orang yang bernama Fir'aun. Kurang berkuasa apa Fir'aun?
zaman kekuasaannya ketika Fir'aun berkuasa. Berkuasa sekali, tidak ada orang yang berani itu kepada Fir'aun itu. Bahkan dia merasa dirinya seperti Tuhan, bahkan dia menganggap dirinya Tuhan. Fir'aun itu dengan kekuasaan dia anggap dia bisa melakukan segalanya. Fir'aun anggap dirinya bisa melakukan apapun dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Anak-anakku sekalian, kenal yang namanya Qarun? Dengar pernah sejarah yang namanya Qarun dalam kehidupan umat manusia? Pernah? Siapa itu Qarun? Orang yang diamanahkan, dipercayakan oleh Allah di zaman Nabi Musa, ya, di Mesir, harta yang berlimpah ruah, sehingga tidak ada orang yang lebih kaya dari Qarun ketika itu. Orang yang terkaya di dunia, nomor satu yang terkaya di dunia. Padahal anak-anakku sekalian, kalau kalian baca sejarah kehidupan Qarun, Qarun itu tadinya orang miskin. Qarun itu tadinya ya orang nggak dikenal orang. Qarun hidupnya di Mesir di zaman Nabi Musa. Ya, setelah dia minta nasihat kepada Nabi Musa, minta didoakan oleh Nabi Musa, ya, akhirnya ya namanya Nabi yang mendoakan, dan usahanya sungguh-sungguh dalam mencari dunia. Sukses Qarun ini menjadi orang kaya raya. Tapi maaf anak-anakku sekalian, lupa diri dia, sombong dia, angkuh dia, bahkan kikirnya bukan main, dan pelitnya bukan main, egonya bukan main. Bahkan ya, penderitaan orang lain, kesengsaraan orang lain, dia tega jadikan kesengsaraan orang lain dan penderitaan orang lain sebagai salah satu alat untuk dia memperkaya dirinya lagi, untuk memperbanyak kekayaannya lagi. Qarun akhirnya karena sudah dahsyat kekikirannya, kepelitannya, ya, kezalimannya Qarun ini, Allah tenggelamkan Qarun di perut bumi. Bukan hanya Qarunnya saja yang Allah tenggelamkan, harta-hartanya yang berlimpah itu ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi beserta Qarun dan dengan pengawal-pengawal orang yang setia kepadanya. Nah, saking banyaknya harta Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi, dan kejadiannya ini di Mesir. Ya, ada orang di Indonesia gali lubang, gali sumur, dapat kotak di dalamnya. Pas dilihat ada emas di dalam kotaknya. Orang anggap harta apa itu? Harta karun. Padahal peristiwanya Qarun di Mesir. Di Indonesia, di Bogor misalnya, ada orang gali lubang, gali sumur, dapat kotak, di dalamnya pas dibuka emas. Orang bilang hartanya si Qarun itu. Padahal Qarun di mana? Qarun di mana? Qarun di mana? Di Mesir. Itu saking banyaknya hartanya Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi, dengan Qarun-Qarunnya, dengan istana yang megah, dengan gudang harta yang begitu besar, dan dengan orang-orang yang setia mengawal Qarun tersebut. Itulah yang namanya dunia. Ya Allah, Fir'aun diakhiri oleh Allah kehidupannya di Lautan Merah dengan cara ditenggelamkan oleh Allah di perut, di mana namanya, di tengah-tengah lautan beserta para tentara-tentara yang setia dengan Fir'aun. Dan sebagai bukti kepada manusia agar manusia tidak meniru kelakuan Fir'aun, mayatnya diselamatkan oleh Allah. Dan sampai saat ini mayatnya ada
di Museum Nasional Kota Mesir. Ya, alhamdulillah Abi sudah 2 kali ya pergi ke museum ini dan melihat mayatnya Fir'aun dan orang-orang yang mayatnya dimumi ya di Mesir itu ada mayatnya itu, ada di foto di sini ada. Nah, diselamatkan oleh Allah mayatnya Fir'aun itu supaya apa? Supaya manusia melihat dan supaya manusia bisa menjadikan kehidupan Fir'aun itu, sosok Fir'aun itu yang katanya gagah perkasa, yang katanya berkuasa itu, supaya manusia bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Itulah yang namanya harta, itulah yang namanya pangkat dan jabatan, itulah yang namanya dunia, semua akan berakhir. Paham anak-anakku sekalian? Kehidupan di dunia ini akan berakhir. Kemewahan harta yang berlimpah bagaimanapun, apalagi kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini umurnya mayoritas hanya antara 60 sampai 70 tahun. Mayoritas. Walaupun memang ada yang umurnya sampai 80 tahun, bahkan 90 tahun, bahkan lebih 90 tahun, tapi itu jarang sekali. Yang banyak umat Nabi Muhammad ini usianya hanya antara 60 sampai 70 tahun, yang mayoritas. Dan ingat anak-anakku sekalian, kematian di dunia ini bukan berakhir semua persoalan. Perhatikan, tolong diingat, kematian manusia di dunia ini bukan berakhir semua persoalan. Justru menurut iman yang harus kita imani, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, kematian di dunia ini justru awal di mana manusia akan memulai kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di akhirat yang dimulai dengan kematian, yaitu manusia sebelum adanya kiamat disebut di alam barzah. Justru kematian adalah awal di mana setiap manusia akan memulai kehidupan yang baru, kehidupan di alam akhirat yang tidak pernah ada akhirnya, yaitu kehidupan yang abadi. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sudah nggak ada lagi yang namanya ibadah. Sudah nggak ada lagi itu sholat 5 waktu. Sudah nggak ada lagi itu berpuasa di bulan Ramadan, nggak ada lagi itu yang namanya zakat. Yang mana kehidupan akhirat yang dimulai dengan kematian di dunia itu justru awal di mana setiap manusia akan memulai kehidupan yang tidak ada akhirnya, dan kehidupan di mana dia mulai mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya waktu dia hidup di dunia. Ya, in khairun, kalau kebaikan yang dilakukannya, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan, balasan dari kebaikan yang dilakukannya di dunia. Tapi kalau dosa, maksiat, kemungkaran yang dilakukannya, lupa diri yang dilakukannya ketika di dunia, kezaliman yang tidak henti-hentinya dilakukan di dunia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikannya dilakukan di dunia, kalau didasari iman, insya Allah dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dilakukan tersebut. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun dosa, maksiat, kezaliman yang dilakukan ketika dia hidup di dunia dan dia tidak sempat bertaubat, sekali lagi ya, dia nggak sempat bertaubat sebelum dia mati atas dosa-dosa, kesalahan dan kezalimannya itu ya, apalagi kezaliman kepada Allah yaitu syirik
Ya, dan Allah bilang innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Yang Allah bilang juga di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa seorang hamba kalau dosa itu merupakan dosa syirik. Dan sebelum dia meninggal, dia tidak taubat atas dosa syiriknya tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan ya Allah, kita dilindungi oleh Allah dari dosa syirik ini sampai akhir hayat kita. Dan kapanpun dan dimanapun kita mengakhiri hidup kita yang satu saat pasti akan kita hadapi. Ya Allah, matikan kami ini semua dalam keadaan beriman. Matikan kami semua dalam keadaan taat dan beribadah kepadamu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Nah, maka anak-anakku sekalian, dunia memang kita tidak bisa hindari. Dunia merupakan satu kenyataan yang harus kita hadapi selama kita hidup di dunia ini. Tapi jangan sampai kita dibius oleh dunia itu. Jangan sampai kita dibikin lupa diri oleh dunia itu. Jangan sampai kita dibikin zolim oleh dunia itu. Jangan sampai kita dibikin menjadi orang jahat karena dunia itu. Ada nggak orang kaya yang jahat? Ada nggak orang yang berilmu yang jahat? Ada. Ada nggak orang yang punya pangkat dan jabatan tapi jahat? Ada nggak? Ada. Nah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang seperti itu. Kita menjadi orang yang berilmu, yang zuhud dengan ilmu kita. Kita menjadi orang yang insya Allah berlimpah dunia Allah berikan, tapi kita tetap menjadi orang yang zuhud dengan dunia ini. Apa itu zuhud? Zuhud adalah zuhud adalah dunia berlimpah bagaimanapun, harta banyak bagaimanapun, jabatan tinggi dan strategis bagaimanapun, tetap dia yakin itu hanya sekedar amanah dan titipan, hanya diletakkan di tangannya. Dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk mempertanggungjawabkan dunia itu nanti di hadapan Allah. Tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia angkuh, tidak membuat dia zalim. Justru semakin banyak ilmunya, semakin banyak hartanya, subhanallah, ilmu dan hartanya juga dirasakan kebaikannya oleh orang banyak. Mau nggak seperti itu? Mau nggak seperti itu? Insya Allah, insya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, zuhud di dunia tidak harus miskin. Zuhud di dunia tidak harus hidup kere. Tahu hidup kere? Orang zuhud di dunia tapi dia kaya, bisa nggak? Orang hidupnya, orang zuhud dalam urusan dunia tapi hartanya berlimpah, bisa nggak? Bisa nggak? Orang zuhud di dunia tapi dia punya pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis, bisa nggak? Bisa, dengan syarat hartanya, dunianya tidak masuk ke hati, hanya sekedar itu amanah dan titipan dari Allah yang akan dia pertanggungjawabkan, yang dia syukuri. Nah, kalau kita seperti itu anak-anakku sekalian, Rasul katakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kau di dunia, yakinlah Allah akan cinta kepadamu. Kalau zuhud dalam urusan apa yang ada di tangan manusia itu bagaimana caranya? Caranya dengarkan, karena manusia itu makhluk sosial. Kita makhluk sosial enggak? Kita makhluk sosial enggak? Iya, manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Nggak bisa hidup sendiri. Sudah mati pun, dengarkan anak-anakku, jangankan kita masih hidup, kita sudah mati pun masih butuh orang lain. Betul? Betul? Minimal
memandikan jenazah kita, ngurus jenazah kita sampai memandikan, menyolatkan, mengkafankan, menyolatkan, membawa ke liang lahat untuk kita dimakamkan di liang kubur. Sudah mati pun kita masih butuh orang lain. Bahkan anak-anakku sekalian, setelah kita dikubur pun kita masih butuh orang lain, orang yang masih hidup. Minimal ngapain? Mendoakan kita. Minimal mendoakan kita. Ya. Minimal mendoakan kita. Ingat anak-anakku sekalian, kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan mati, nggak ada yang nggak mati. Ya, maka ada pepatah orang tua kita dulu, peribahasa Indonesia namanya, ya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ya, ya Allah, itulah manusia. Kehidupan di dunia akan berakhir. Nah, maka doa kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang kita semua hafal, doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Wow, yang ada wa fil akhirati hasanah itu namanya wawul atof. Waqina adzabannar, wawunya juga namanya wawul atof. Dalam ilmu nahu anak-anakku sekalian yang kalian juga belajar ya, di kelas 2 itu jurumiyah ya, juga belajar mutamimah di kelas 4, kelas 5, dan juga belajar dalam nahu namanya kitab Imriti, belahan Nahwadi. Kalau wawul atof itu adalah huruf wawu yang menunjukkan arti limut lakil jam'i. Apa? Limut lakil jam'i. Artinya apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sebagai umat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami apapun yang boleh dan bisa membuat kami hidup hasanah di dunia ini. Islam tidak melarang kita untuk jadi orang kaya. Betul? Betul? Islam melarang umatnya untuk jadi orang kaya atau tidak? Tidak. Maaf, bagaimana kita bisa membantu orang yang dalam kesusahan sementara kita sendiri pun kere? Ya kan? Bagaimana kita bisa bangun rumah-rumah sakit, apalagi untuk kaum duafa? Ya, kalau kita miskin, dalam Islam ada yang namanya syariat zakat. Bagaimana bisa berzakat kalau dia tidak punya kelebihan harta? Betul? Islam tidak melarang kita untuk kaya, tidak, silahkan. Ya Allah, kalau seandainya harta yang berlimpah itu sebagai sarana untuk kami bisa mendapatkan hasanah di dunia, ya Allah, berikan kepada kami harta tersebut ya Allah. Kalau seandainya pangkat dan jabatan yang tinggi dan strategis itu ya Allah bisa membuat kami hidup hasanah di dunia ini ya Allah, bahagia di dunia ini ya Allah, senang di dunia ini ya Allah, amanahkan dan titipkan kepada kami pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis tersebut ya Allah. Boleh nggak? Boleh nggak kita punya pangkat dan jabatan yang tinggi dan strategis? Dilarang atau tidak? Tidak dilarang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kalau seandainya ilmu itu ya Allah bisa membuat kami hidup hasanah di dunia ya Allah, bukakan semua ilmu kepada kami ya Allah, berikan ilmu apapun kepada kami ya Allah, jadikan kami orang yang pintar, jadikan kami orang yang berilmu ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang menguasai ilmu pengetahuan di dunia ini ya Allah. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi kehidupan seorang muslim, tolong dengar anak-anakku sekalian,
Ini prinsip yang kami ajarkan di Nurul Ilmi ini. Dengarkan. Dengarkan. Ya Allah, walaupun Kau berikan kepada kami harta yang berlimpah ya Allah, walaupun Kau berikan dan amanahkan kepada kami pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis ya Allah, walaupun Kau amanahkan kepada kami ilmu, kepandaian, kecerdasan yang mumpuni ya Allah, tapi jangan hanya jadikan itu semua berhenti hanya bisa membuat kami hidup hasanah di dunia ya Allah, tidak, tapi wafil akhirati hasanah. Dan juga ya Allah, jadikan ilmu tersebut ya Allah, jadikan pangkat dan jabatan itu ya Allah, jadikan kekayaan harta yang berlimpah itu ya Allah pada waktu yang sama juga sebagai sarana yang bisa membuat kami hidup hasanah di akhirat nanti, masuk ke surgamu melalui harta yang Kau amanahkan, melalui pangkat dan jabatan yang Kau amanahkan, melalui ilmu, kepandaian, kecerdasan dan keintelektualan yang Kau berikan ya Allah. Itu yang namanya wawul atof. Dan bahkan bukan cuma wafil akhirati hasanah, wakina adzabannar. Dan juga kami betul-betul terhindar ya Allah dari azab neraka nanti di akhirat. Artinya dengan ilmunya, dengan pangkat dan jabatannya, dengan harta kekayaannya, dengan dunia yang Allah amanahkan, bukan hanya sekedar membawa hidup hasanah di dunia, tapi pada waktu yang sama semua itu bisa menjadi sarana untuk dia mendapatkan surganya Allah, hidup hasanah di akhirat, dan sekaligus terhindar dari azab neraka. Nah, ini di sini dikatakan ya, la yasihhu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Yang membuat supaya zuhud, pemahaman kita tentang agama ini benar adalah ilmu, bukan kebodohan. Yang membuat ketakwaan kita benar adalah ilmu, bukan kebodohan. Sebab kalau sudah dunia dimasukkan ke hati, wah itu nggak terasa tuh orang jadi orang pelit itu. Dunia kalau sudah dimasukkan ke hati, nggak terasa itu orang jadi orang sadis, orang jahat. Gak mau dia berbagi itu. Padahal manusia di dunia ini, jangankan masih hidup, ketika sudah mati pun manusia tetap butuh kepada orang lain. Betul? Apa bisa kita setelah mati kita masuk ke kuburan sendiri? Apa setelah kita mati kita bisa mandi jenazah sendiri? Bisa? Kita akan dimandikan oleh orang yang masih hidup, kita akan dikafankan oleh orang yang masih hidup, kita akan disolatkan oleh orang yang masih hidup, kita akan diantarkan jenazah kita ke makam, ke kuburan oleh orang-orang yang masih hidup. Bahkan bukan hanya itu saja, setelah kita masuk makam pun, masuk kuburan pun, kita masih butuh doa-doa manusia-manusia yang mau mendoakan kita dengan ikhlas. Nah pertanyaannya adalah, ketika kita sudah mati, apakah masih ada orang yang mau dengan ikhlas mendoakan kita? Bagaimana kita akan didoakan oleh orang lain kalau kita hidup kita ego? Bagaimana kita akan didoakan oleh orang lain ketika kita sudah mati, ketika kita hidup kita jadi orang jahat? Bagaimana kita akan didoakan oleh orang-orang lain yang masih hidup? Sementara di dunia kita pelit dan kikir, tidak mau berbagi atas amanah dan titipan harta yang Allah amanahkan kepada kita. Paham? Paham? Jadi salah satu orang yang berakhlak itu orang yang zuhud. Nah, zuhud tidak sah kalau tanpa didasari ilmu. Jadi kita sebagai umat Rasulullah yang kita minta fit dunya hasanah wa fil akhirati waqina, hidup di dunia dapat hasanah kebaikan apapun ya Allah yang membuat kita hidup hasanah di dunia, kita minta kepada Allah, tapi nggak berhenti cuma di dunia. Wa fil akhirati hasanah, bagaimana kebaikan-kebaikan yang Kau berikan di dunia itu juga sekaligus menjadi sarana untuk kita bisa dapat hasanah di akhirat, artinya masuk
bahkan waqina adzabannar, masuk surga langsung tanpa harus masuk dulu ke neraka. Karena ingat anak-anakku, sering Abi katakan di sini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Ingat, ini tentang neraka, tolong diingat. Apa kata Rasulullah? Inna ahwana ahlin nari adaban rajulun fi akhmasi qadamaihi jamrotani yagla minhuma dimaguhu kama yaglal mirjalu bil kumkumi. Hadisun sahihun rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya azab yang paling ringan, siksaan yang paling enteng yang akan didapatkan oleh penghuni neraka nanti ketika dia masuk neraka karena dosanya yang dia tidak sempat bertaubat, baik dosa kepada Allah apalagi dosa kepada sesama makhluk, dan dia tidak sempat bertaubat sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Terpaksa karena dosa tersebut dia dimasukkan oleh Allah ke nerakanya. Dan azab yang paling ringan kata Allah di neraka nanti, rajulun fi akhmasi qadamai, penghuni neraka yang di bawah kedua telapak kakinya ada 2 buah bara. Ini baru baranya neraka, belum nyelam ke apinya. Saking panasnya bara yang di bawah kedua telapak kaki tadi, yakla minhuma dimaguhu, otak yang di kepalanya mendidih, kama yaklal mirjalu bil kumkumi, sebagaimana mendidihnya air yang diletakkan di dalam periuk yang digarang di atas kompor. Itu baru azab yang paling ringan, yang paling enteng di neraka. Maka jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan kezaliman. Habis sudah ingatkan kepada kalian, di Nurul Ilmi ini nggak ada senior-senioran, nggak ada bully-bulian, nggak ada mentang-mentang senior nyuruh-nyuruh adik kelas. Di Nurul Ilmi ini Abi sudah jelaskan kepada kalian, yaitu di antaranya berdasarkan hadis Nabi, laisa minna man lam yarham shagirona walam yuwaqir kabirona. Bukan termasuk umatku, kata Rasulullah, yang mana kalau dia senior, misalnya umurnya lebih tua, maka kalau dia ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, kalau dia lebih tua, maka sayangi yang lebih muda. Paham? Kalau dia yang muda, jangan kurang ajar, jangan songong kepada yang lebih tua, hormati yang tua. Paham? Itu namanya harmonis. Ya, paham nggak? Abi nggak dengar lagi, insya Allah tidak. Ya, yang tua nyuruh-nyuruh ngambil nasi, ambil sendiri kalau kamu mau makan. Nyuruh-nyuruh ke adik kelas nggak ada cerita. Nah, ketika kelas 5 misalnya jadi pengurus, ya bukan karena senior, karena memang sudah waktunya dia harus belajar memimpin. Karena misi kita adalah salah satunya belajar siap dipimpin, siap memimpin. Oke. Nah, zuhud di dunia itu apa? Zuhud di dunia namanya harta, materi, pangkat, jabatan tidak membuat dia lupa diri. Cukup hanya dipegang di tangan sebagai amanah dan titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, zuhud dalam apa yang ada di diri orang lain artinya apa? Dia ikut senang kalau ada tetangganya, ada orang lain, ada temannya mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kesuksesan. Nah, jadi kita ikut bahagia ketika teman kita sukses. Kita ikut bahagia ketika teman kita berhasil. Kita ikut bahagia ketika tetangga kita sukses. Itu namanya zuhud dalam urusan apa yang ada pada diri orang lain. Enggak rese, enggak iri, tidak ada hasud, tidak ada dengki. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, teman saya yang satu itu sukses, berhasil, alhamdulillah. Ya Allah, tetangga saya yang satu itu ya Allah sukses, anaknya subhanallah selesai sampai
S3 tuh anaknya, bahkan yang lain subhanallah sudah nikah, dapat suami orang baik, dan juga ya Allah anak yang satu juga subhanallah hartanya berlimpah, ikut senang atas kebahagiaan orang lain. Tidak ada fitnah, tidak ada iri, tidak ada dengki. Ingat, rezeki itu urusan Allah. Kita punya kewajiban hanya untuk menjalani proses. Apa itu proses? Belajar sungguh-sungguh, cari dunia ini sebaik mungkin, gunakan semua potensi yang Allah berikan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Mulai dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah agar diberikan kesuksesan di dunia. Tapi bukan hanya berhenti di dunia kesuksesan itu, jadikan kesuksesan di dunia itu sebagai sarana untuk kita sukses di akhirat dan terhindar dari neraka, artinya masuk surganya Allah secara langsung. Nah, itulah ya jawaban Rasulullah kepada seorang sahabat, ya Rasulullah, ajari kami satu amalan, jika kami amalkan kami dicintai oleh Allah dan juga manusia senang dan cinta kepadaku. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fi ma indan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya apa? Artinya tidak ikut bahagia dengan kesuksesan orang lain. Tidak ada iri, nggak ada hasud, nggak ada dengki, apalagi fitnah. Tapi dia tetap juga sambil berusaha semaksimal mungkin untuk bisa juga sukses seperti tetangganya, gitu loh. Untuk bisa sukses seperti saudaranya, untuk bisa sukses seperti kawan-kawan dan temannya. Nah, kalau kau seperti itu, kata Rasulullah, pasti orang-orang di sampingmu dan orang lain pun akan ikut senang dan akan bahagia, bahkan akan mencintaimu. Fahim dong? Tapi wala yasihhu zuhdu wat taqwa. Di sini dikatakan wala yasihhu zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Ya. Di situ perlunya ilmu. Sedikit sebentar. Wa ansada Syekhu al-Imam al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Dalam kitab ini ya, Ta'limut Ta'lim halaman 10 ini dikatakan wa ansada Asy-Syekh al-Imam al-Ajal Burhanuddin, seorang imam, seorang guru yang bernama Burhanuddin Shahibul Hidayah, ya, yang menulis kitab Hidayah, menulis satu syair. Apa syairnya? Bunyinya begini, dengerin. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun. Kata Burhanuddin, fasadun kabirun, dengerin, akan terjadi kerusakan yang besar dalam kehidupan manusia apabila alimun mutahattikun, orang berilmu tapi alim mutahattikun. Di dalam kitab ini Fathul Ta'limut Ta'lim yang di tengah dijelaskan siapa itu alimun mutahattikun. Ya. Di sini dijelaskan alimun mutahattikun itu siapa? Ya. Alimun mutahattikun adalah al-mutahattik alladzi la yubali ayatahattaka wa yumazziko sirrahu wal alim al-mutahattik huwa. Ini yang paling penting nih. Wal alimul mutahattik, orang alim yang mutahattik adalah alladzi yaf'alu khilafas syar'i minal af'alir radi'ah wala yubali ayyaftadhiha. Ya. Di
Di sini dikatakan orang alim yang mutahatik itu adalah orang alim, orang berilmu, tapi ilmunya tidak berkah dan tidak bermanfaat. Sehingga, ini dengerin, naudzubillah. Hei guru-guru semua dengerin. Dengerin, alim mutahatik ini menyebabkan kerusakan yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Siapa itu alimun mutahatik? Al-alimul mutahattiku huwa alladhi yaf'alu khilafas syar'i minal af'alil ar-radiyah. Adalah orang walaupun alim, walaupun pinter, walaupun berilmu, walaupun intelektualnya cukup dahsyat, diakui oleh orang keilmuannya, mungkin boleh jadi kuliah bukan cuma sekedar S1, S3, tapi sayang ilmunya nggak berkah, ilmunya nggak bermanfaat. Sehingga walaupun dia alim, dia yaf'alu khilafas syar'i minal af'alid radiyah. Dia nggak malu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dia nggak malu melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat. Dia nggak malu melakukan dosa dan maksiat dan kemungkaran di depan orang. Perbuatan-perbuatan yang hina dina, yang membuat dia hina, dia nggak malu melakukan hal itu. Ini namanya alimun mutahattikun. Kalau ada orang berilmu yang ilmunya nggak manfaat, nggak berkah, yang walaupun dia pinter tapi dia tidak malu melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, tapi dia tidak malu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat, ini menyebabkan ya fasadun kabirun, akan mendatangkan kerusakan yang dahsyat dalam kehidupan di dunia ini. Itu satu. Yang kedua, yang menyebabkan kehancuran di dunia ini juga adalah ya, siapa itu? Di sini dikatakan jahilun mutanasikun. Dia bodoh, nggak berilmu, goblok misalnya, nggak ada ilmunya. Wah, tapi so alim. Wah, beribadah kayaknya paling khusyuk, yang paling benar. Orang salah semua sama dia. Padahal dia bodoh, dia nggak berilmu. Ini juga bikin ribet di dunia ini. Ya. Sehingga di sini dikatakan wa akbaru minhu ya jahilun mutanasikun. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Burhanuddin huma fitnatun fil alamina azimatun. Dua model orang begini, ini fitnatun azimatun fil alam, adalah bencana dan musibah yang besar yang terjadi di dunia ini dalam kehidupan manusia. Nah, mudah-mudahan ya Allah kita semua terhindar dari ini semua. Berilmu tapi tidak segan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Alim alim tapi mutana di sini mutahattikun. Naudzubillah min dzalik. Bodoh, nggak berilmu tapi gayanya kalau beribadah kayak paling apa? Kayak paling benar. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan ya Allah kita semua dilindungi oleh Allah dari sifat yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat kata Abi tadi ya, pintar bagaimanapun seseorang, berilmu bagaimanapun seseorang, ya, dengarkan, tinggi bagaimanapun jabatan seseorang, kalau tidak punya akhlak tidak ada nilainya. Tolong ya, kalian menjadi anak-anak yang berakhlak kepada kedua orang tua kalian. Kalian menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada lingkungan dan kepada siapapun. Insya Allah kalau kalian menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dalam kehidupan ini, insya Allah rezeki akan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah hidup kita mudah-mudahan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terhindar dari azab neraka. Jelas semuanya, faham semuanya, insya Allah. Ayo baca sholawat dulu yang kamu biasa baca. Ayo bismillah.
Sudah, oke. Ayo baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.